البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Kita meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Pada pertemuan telah lewat kita masih di Kitabul Buyu', kitab tentang jual beli. Bab yang terakhir kita sebutkan tentang musaqah wal ijarah, tentang bercocok tanam, demikian juga al-ijarah, sewa menyewa. Demikian juga ini dibahas di situ tentang al-ja'alah. Ja'alah itu memberikan sesuatu. Ya, ini istilah kita sayembara. Barang siapa yang bisa menyembuhkan orang ini, maka mendapatkan ini dan itu, maka itu boleh. Demikian juga al-ijarah, sewa menyewa. Dan untuk kemudian dalam keadaan jujur antara orang yang menyewakan dengan yang menyewa. Berikutnya akan disebutkan oleh beliau oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani tentang bab ihya al-mawat. Ihya itu menghidupkan. Al-mawat, tanah yang tidak ada penghuninya. Sebutkan tentang masalah al-ihya. Ihya itu adalah menghidupkan. Al-mawat itu yang tidak ada kehidupan. Definisinya adalah al-ardu al-munfakkah ani ihtisasat wa milki maksum. Tanah yang terlepas dari kepemilikan khusus. Ya, seperti umpamanya hutan umpamanya, maka itu sesuatu yang dilindungi. Atau tempat mengalirnya banjir, sungai-sungai, itu tempat yang tidak boleh dimiliki. Demikian juga tempat untuk mungkin menggembala. Jadi tempat yang bukan itu, ya, yang tidak ada yang memiliki, maka itu adalah mawat, tanah yang tidak ada pemiliknya. Demikian. Tidak dimiliki oleh seseorang, tidak dimiliki orang yang itu mendapatkan warisan atau bukan sesuatu yang dijual belikan, itu mawat. Ini bab yang membahas tentang ihyaul mawat, menghidupkan tanah yang mati, tanah yang kosong. Kalau sekarang ini mungkin masih ada tempat-tempat seperti di Sumatera atau Kalimantan, hutan belukar namanya, tidak ada yang mengurusi, ya, kemudian dihidupkan oleh dia, ditanami. Kalau di Jawa mungkin sudah ada semuanya, tidak ada lagi di Jawa, semuanya sudah ada yang punya. Di sini disebutkan oleh beliau bab tentang masalah itu. Hadis nomor 907. An Urwah, dari Urwah, an Aisyah radhiyallahu anha, dari sahabiah Aisyah radhiyallahu anha. Hadis ini semua Imam Bukhari rahimahullah taala, termasuk hadis-hadis yang penting dalam bab ini. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, man amara ardon laisat li ahadin, barang siapa yang amara, memakmurkan, ardon, tanah, laisat li ahad, yang tidak dimiliki oleh seorang pun. Di hutan belantara umpamanya tidak ada yang memiliki. Ya, barang siapa yang memakmurkannya, ditanami atau seperti itu, tidak ada yang memiliki. Bahkan dimiliki oleh pemerintah, tidak dimiliki oleh yakni masyarakat seperti itu. Maka barang siapa yang memakmurkan, bahwa ahaku biha, maka dia lebih berhak atasnya. Qala Urwah, berkata Urwah, seorang tabi'in ini, wa qada bihi Umar fi khilafatihi, memutuskan padanya Umar di khilafahnya. Ketika beliau memerintah, beliau melaksanakan hadis ini. Riwayat Bukhari, Sahih Imam Bukhari. Hadis ini jelas menunjukkan barang siapa yang dia itu menghidupkan tanah yang mati, tidak ada yang punya maksudnya, maka menjadi milik dia. Katanya dulu mungkin kakek-kakek kita dan sebagainya, dulu dapat tanahnya gitu, masih ya ini tidak ada yang memiliki, kemudian dia tanami, kemudian dia patok-patok, kemudian menyampaikan izin bahwa ini milik dia dan sebagainya. Katanya demikian. Kemudian berikutnya hadis nomor 908. Wa an Sa'id bin Zaid, dari Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu. Hadis ini dhaif, tapi lafaz yang tadi disebutkan menguatkan. Ya, hadis ini dhaif karena di situ ada ya disebutkan yang benar itu adalah mursal Urwah bin Zubair. Demikian disebutkan. Tapi dia ada penguatnya, hadis yang tadi disebutkan, hadis Aisyah radhiyallahu anha tadi, sesuai Imam Bukhari tadi. Ya, demikian juga riwayat-riwayat yang lain. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini sahih dengan penguat yang tadi disebutkan. Qala, beliau mengatakan, man ahya ardon maitah, barang siapa yang menghidupkan tanah yang mati,
yang tidak ada pemiliknya, fahiyalahu, maka tanah itu milik dia. Rawahu salasah, diriwayatkan oleh yang tiga. Ini Imam Tirmidzi, ya, demikian juga Abu Dawud, demikian juga ini Nasai, demikian. Disebutkan di sini disebutkan oleh Imam Ahmad, Nasai, Tirmidzi, demikian. Wa qala wa hasanahu at-Tirmidzi, Imam Tirmidzi menghasankan. Wa qala, beliau mengatakan ruya mursalan, diriwayatkan mursal. Sebagaimana tadi disebutkan mursalnya Urwah bin Zubair, tabi'in berkata dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa kama qala, dan dia seperti yang diucapkan oleh at-Tirmidzi. Waqtu li fi sahabi berselisih para ulama siapa sahabatnya. Wakila sebagian mengatakan Jabir, dia mengatakan Jabir, wakila Aisyah, sebagian mengatakan Aisyah, wakila Abdullah bin Amr, sebagian mengatakan Abdullah bin Amr, warajih al-awwal, yang rajih adalah yang pertama, yaitu Jabir. Tadi sudah kita sebutkan di sini adalah sahih dengan penguat yang lain. Maka dari sini diambil pelajaran, barang siapa yang dia itu menghidupkan tanah yang dia itu mati dengan perincian tadi, maka menjadi milik dia. Kemudian disebutkan beberapa permasalahan. Ini tadi tentang seorang muslim, ya. Bagaimana kalau dia itu dhimmi, orang selain muslim yang tinggal di tempatnya kaum muslimin? Apakah haknya sama? Ya, dia bukan muslim, kemudian dia dalam kemudian dan dia di negerinya kaum muslimin. Jawabannya adalah iya. Jadi orang yang bukan muslim juga demikian. Kalau dia menghidupkan suatu tanah, maka menjadi milik dia juga. Kemudian mengatakan sebagian seperti Imam Malik mengatakan, Malikiyah mengatakan kecuali Jaziratul Arab. Jaziratul Arab, negeri Arab, maka tidak boleh orang kafir memiliki tanah tersebut. Ya, demikian. Kemudian disebutkan juga permasalahan bagaimana kalau didapati di tanah yang dia makmurkan itu ma'adin, ada emas atau perak atau semisalnya. Jawabannya untuk pemerintah memberikan ganti rugi, ya, kepada orang yang sudah memakmurkan tersebut. Jangan kemudian diusir atau semisalnya, karena dia telah memiliki. Kemudian disebutkan ahya'u ba'du amakin allati fi jawanib syawari, menghidupkan tempat yang di samping jalan-jalan umum umpamanya. Jalan-jalan besar dia hidupkan atau semisal itu. Disebutkan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah taala, wa makana minasyawari, yakni apa-apa yang di jalan raya, demikian juga jalan-jalan, ya, demikian juga tempat-tempat semisal itu milik umum, maka tidak boleh seorang pun menghidupkannya. Ya. Sama saja dia itu luas ataupun sempit. Jadi kalau itu fasilitas umum tidak boleh kemudian dimiliki dia. Kemudian bagaimana definisi menghidupkan ini? Bagaimana dia itu dikatakan menghidupkan tanah itu yang kemudian menjadi milik dia? Kesimpulannya adalah kembali kepada urf, kebiasaan. Entah mungkin dia sudah cabut rumputnya, atau mungkin dia buat pagar atau semisal itu, atau dia tanami, semua kembali kepada kebiasaan. Kalau dia sudah lakukan itu, maka itu menjadi milik dia. Idza sabaqa ilal ard wa duriba 'alaiha alaman, kalau sudah ada subiko, sudah ada orang yang mendahului dan sudah dibuat tanda-tanda, patok-patok, tetapi belum dihidupkan, bagaimana? Ini terjadi perselisihan para ulama. Kesimpulan adalah kalau dia memakmurkan maka milik dia. Kadang-kadang cuma dikasih patok aja, ditinggal. Kalau seperti itu kan banyak dia patok semua, kemudian dia belum menanamnya, maka seperti ini tidak menjadi milik yang pertama. Yang kedua, yang memakmurkan itulah yang memiliki. Jadi zaman sekarang mungkin tidak ada lagi seperti itu, atau mungkin di tempat-tempat yang mungkin pedalaman masih ada. Idza ja'a insan wa ahyal ard allati qad tahjuruha insan qablahu. Seorang datang suatu tempat, ya, dan dia menghidupkan padahal tempat itu sudah dibatas-batasi oleh seseorang. Apakah dia memiliki? Ya, sebutkan kalau dia sudah membatasi, kemudian juga memakmurkan, yang buat ini sudah mengeluarkan kesulitan dan sebagainya, maka tidak boleh. Sudah ada yang mendahului. Apakah boleh sesuatu yang dia sudah batasi, umpamanya sudah dia perbaiki, kemudian dia menjualnya? Boleh untuk dijual. Kadang-kadang demikian. Di Sumatera itu kalau sudah dibersihkan tempatnya, kemudian sudah ditanami, itu 1 hektar cuma 1 juta.
Ya, kemudian kalau dia sudah 1 tahun itu harganya bisa 5 juta. Ada yang seperti itu. Kalau dia itu 2 tahun naik lagi 10. Kalau kemudian sudah berbuah harganya sudah sampai 150 juta. Kalau dia sudah sudah menjadi tanaman yang siap dipanen, katanya demikian. Kemudian itastajara insanan liyuhyi lahul ard. Seorang dia menyewa tanah. Kemudian dia hidupkan. Apakah dia memiliki? Ya, disebutkan memiliki orang yang menyewanya itu. Ya, demikian. Jadi kalau dia berniat untuk memakmurkannya, maka dia memiliki. Apakah disyaratkan izin dari imam? Jawabannya tidak. Ya, mazhab jumhur la yustarat dzalik, tidak disyaratkan. Tidak ada disyaratkan izin dari imam. Berikutnya hadis nomor 909. Ali bin Abbas radhiyallahu anhu, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Hadis ini sahih Imam Bukhari. Anna As-Sa'ba ibn Jazamah, sesungguhnya Sa'ab bin Jazamah radhiyallahu anhu akhbarahu, mengabarkan Abdullah bin Abbas. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, la hima illa lillah wa li rasulih. Tidak ada hima, ini tempat terlarang kecuali milik Allah dan Rasulnya. Riwayat Bukhari, sahih Imam Bukhari. Disebutkan mana hima itu adalah apa? Hima itu kalau kita ya mungkin seperti hutan lindung atau semisalnya, ya, seperti itu. Disebutkan ayamna min ihya min dalikal mawat. Ini suatu yang sudah dijadikan oleh pemerintah menjadi milik dia, milik pemerintah. Yang menjadi milik pemerintah. Di sini milik Rasul sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dulu ya, kalau ada seorang pemimpin itu dia turun suatu tempat, kemudian dia utus di situ seorang bawa anjing, kemudian anjing itu berteriak, maka sekitar teriakan anjing itu daerah terlarang. Ya, yang dimiliki oleh sultan atau pemerintah. Demikian juga di sini. Tidak ada daerah terlarang kecuali milik Allah dan Rasulnya. Sehingga para ulama terjadi perselisihan di sini. Apakah daerah terlarang itu khusus untuk Nabi SAW ataukah khalifah-khalifah setelahnya? Ya, disebutkan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu anahu hamma Rabadah. Ini beliau menjadikan daerah Rabadah itu menjadi daerah terlarang. Tidak boleh untuk kemudian dimakmurkan. Itu menjadi milik negara, aset negara atau semisal itu. Kalau kita sekarang mungkin daerah-daerah atau tempat-tempat yang milik negara disiapkan untuk perhutani atau semisalnya, demikian. Kalau di sini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Kemudian berikutnya hadis nomor 910. Hadis yang masyhur ini disebutkan oleh Imam Nawawi di dalam Arba'in An-Nawawiyah. Wa anhu, ini dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la darar wa la dirar. Tidak ada darar, tidak ada dirar. Ya, la darar wa la dirar. Rawi Ahmad wa Ibnu Majah, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, demikian juga yakni Ibnu Majah. Nah, di sini terjadi perselisihan para ulama. Riwayat ini ya, di situ ada rawi Jabir bin Yazid sangat lemah sekali. Bahkan sebagian mengatakan kadzab, Al-Ju'fi, Jabir Al-Ju'fi. Ini pemikiran Syiah juga. Tapi ada penguat-penguatnya. Ya, di antaranya hadis yang disebutkan oleh Imam Zailai dibawakan di situ. Tetapi di situ ada riwayat ada rawi simak dari Ikrimah, riwayatnya adalah lemah, tetapi bisa menguatkan apa yang tadi disebutkan. Demikian juga apa yang nanti disebutkan. Hadis berikutnya walahu min hadis Abi Sa'id misruhu, dan disebutkan oleh Imam Ibnu Majah dari hadis Abu Sa'id semisalnya, bahwa fil Muwatta, dan dia ada di Muwatta mursal, dalam keadaan mursal, disebutkan dari Yahya Al-Mazini dari Nabi SAW. Inilah yang menguatkan, sehingga hadis la darar wa la dirar adalah hadis yang sahih. Paham? Lalu apa makna darar? Demikian juga dirar, sebenarnya mengatakan itu sama maknanya, untuk menguatkan saja, tidak boleh membahayakan kemudian mengulanginya. Tapi yang benar ada perbedaan. Disebutkan ya bahwa darar itu adalah isim dan dirar itu fi'il. Maka maknanya adalah anna darar nafsuhu muntafin fi syar'. Yani sesuatu yang membahayakan itu tidak boleh dalam syariat. Demikian juga dirar. Dirar berarti idkhalu darar, bighair haq, memasukkan bahaya dengan tidak benar. Ini sesuatu yang bahaya tidak boleh. Demikian juga sesuatu yang membahayakan orang lain juga tidak boleh. Demikian. Tidak boleh untuk membahayakan dan membahayakan orang lain.
Ini hadis yang penting. Di situ berarti tidak boleh seorang berbuat dolim pada orang lain. Demikian juga membahayakan orang lain dan semisalnya. Demikian juga membahayakan diri dia. Rokok dan sebagainya, itu membahayakan diri dia. Sampai di sini subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.